Kami haturkan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Anda Hajah Siti Nurjana Johantini MSI. Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yasin Maimun. Ketua Panitia Pusat Muktamar, Dr. Andes Marpuji Ali MSI. Rektor Unitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Anif MSI. Kepada 7 Kepala Daerah se-Solo Raya. Ketua PWM Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Haji Tafsir Magister Agama. Dan juga kepada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Dr. Hajah Umul Baroroh MAG. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Dan disilakan kepada seluruh hadirin tamu undangan yang baru saja hadir untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan Quran Surat Ali Imran ayat 102-104 oleh Bapak Haji Suyono dan putri beliau Naimul Faizah SST Kebidanan. Sebagai informasi, Bapak Haji Suyono, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Manggis Lalung Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
زمرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Sang Surya. Sang
silakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yassin Maimun. Selamat datang di Gedung Induk Siti Walidah, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yassin Maimun di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dipertemukan di halaman Gedung Induk Siti Walidah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami haturkan selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami dapat menemani Bapak dan Ibu hadir dalam menyaksikan rangkaian acara secara langsung dalam Soft Launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Sebagai salah satu dari amal usaha Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Surakarta tentunya mendukung program-program Muhammadiyah yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa secara berkelanjutan. Salah satunya malam hari ini sebagai tuan rumah dari acara Soft Launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Dan di tahun 2020, UMS berkesempatan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan muktamar tersebut. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berada di Gedung Induk Siti Walidah, kami juga akan menyapa bahwa acara ini dapat disaksikan secara langsung lewat TV-mu dan juga lewat live streaming YouTube di Muhammadiyah Channel 1912. Dan kepada Bapak Ibu, marilah kita awali kebersamaan malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menghangatkan suasana malam ini, marilah kita saksikan bersama tarian Selamat Datang. Dan tarian Selamat Datang ini dengan judul Tari Bareng ditampilkan oleh mahasiswa Unit Seni dan Film Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tari Bareng adalah gabungan dari tari Baduy dan tari Soreng. Tari ini merupakan jenis tarian rakyat yang menggambarkan adegan peperangan atau serombongan prajurit yang sedang latihan perang. Dan fungsi dari tarian ini di samping sebagai alat dakwah agama Islam, juga untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta sebagai gambaran ungkapan syukur terhadap Sang Pencipta. Baik hadirin, inilah penampilan dari Unit Seni dan Film Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Tari Bareng.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan acara pada kesempatan malam hari ini dan kita akan menyimak sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Profesor Dr. Sofyan Hanif MSI kami persilahkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mohon Wakil Rektor, Wakil Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia, kami mohon untuk mendampingi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang bersama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Haidar Nasir MSI, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum Pimpinan Aisyah, yang kita hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur, yang kita hormati para Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, para Ketua Pimpinan Aisyah, Pimpinan Pusat Aisyah, yang saya hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Ketua Pak Tafsir Rawuh dan beserta jajaran para wakil ketua, Bapak Ibu pimpinan majelis di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan majelis di lingkungan Pimpinan Pusat Aisyah, Bapak Ibu pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan Muhammadiyah daerah PDM se-Jawa Tengah dan pimpinan daerah Aisyah se-pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Hadirin wal hadirat yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa memenuhi undangan kami dalam rangka untuk soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 dan insya Allah bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selaku Rektor sekaligus selaku Ketua Penerima Muktamar ke-48, yang pertama sudah barang tentu saya menyampaikan ucapan selamat datang pada hadirin wal hadirat. Sekarang Bapak Ibu berada di depan gedung Induk Siti Walidah, merupakan satu gedung yang cukup megah dan kata teman-teman merupakan gedung yang unik katanya, karena barangkali satu-satunya yang ada di sebuah perguruan tinggi yang memiliki gedung semegah ini. Tetapi nanti muktamar tidak di sini. Sedang kita bangunkan sebuah gedung yang lebih mewah lagi. Kita namakan Edutorium.
berkapasitas 8.500 dan kalau diperluas bisa sampai 10.000, sehingga barangkali ini merupakan satu gedung yang paling besar di Jawa Tengah barangkali. Dan insya Allah gedung itu nanti kita lengkapi dengan Museum Peradaban Islam Asia Tenggara, sehingga memiliki makna yang penting bagi kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan negara, terutama dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku rektor dan selaku ketua panitia penerima, yang pertama saya melaporkan bahwa jumlah hadirin yang hadir pada kesempatan malam ini hampir 3.000. Saya tidak tanya berapa yang hadir, tapi saya tadi tanya kepada Pak Sekretaris berapa jumlah kursi yang disediakan. Meskipun di sana banyak yang masih kosong, tapi saya menghitung jumlah kursinya. Yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan seluruh warga sebagian dari pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah dan pimpinan Aisyah se-wilayah Jawa Tengah. Kalau kata teman-teman ini baru pemanasan katanya, sehingga diharapkan nanti ketika muktamar sudah barang tentu akan bisa menarik lebih banyak lagi peserta yang rawuh. Bapak Ibu yang saya hormati, muktamar yang ke-48 Aisyah Muhammadiyah, kita memprediksi barangkali jumlah yang hadir penggembira terutama itu lebih besar lagi dibandingkan muktamar yang dilakukan di Makassar. Mengapa? Karena Solo itu memiliki daya tarik tersendiri. Lebih-lebih mereka datang ke Solo tidak hanya sekedar mengikuti atau sebagai penggembira muktamar, tetapi lebih ingin melihat sebuah kampus besar yang ada di tengah-tengah kota Solo ini, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ternyata kebesaran UMS, kemajuan yang dicapai, prestasi yang dicapai menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Muhammadiyah di daerah-daerah yang langsung ingin melihat kampusnya. Sekaligus mereka sudah banyak yang memberitahu kepada saya, beberapa perguruan tinggi, beberapa pimpinan wilayah yang tidak hanya datang di muktamar tapi ingin studi banding di UMS. Mereka merasa bangga juga meskipun berada di pulau lain, tetapi ketika Muhammadiyah memiliki satu aset besar yang berupa perguruan tinggi, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta, mereka ingin melihat secara langsung dari dekat. Itulah kita memprediksi barangkali peserta yang hadir terutama dari unsur penggembira itu bisa mencapai 500.000 mungkin lebih. Maka sejak sekarang sudah kita siapkan beberapa persiapan terutama yang menyangkut hotel. Kami sudah booking seluruh hotel yang ada di Solo, hotel yang berbintang. Ya, yang tidak berbintang belum kami booking. Ya. Karena warga Muhammadiyah biasanya itu punya agak tinggi itu ya. Jadi yang kita booking yang, dan ternyata ada beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah yang sudah lebih dulu booking hotel. Jadi yang lebih dekat dari kampus itu Hotel Multazam itu sudah di-booking oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini mungkin yang nyuruh Pak Yatno ini mungkin. Daripada lewat panitia langsung booking dulu mungkin. Jadi Al Multazam ini sudah penuh, kita tidak bisa masuk. Maka dengan pengalaman itu sekarang pimpinan hotel kami kumpulkan dan kita sudah sepakatan pada tanggal 1 sampai 5 Juli kita booking dan kita berikan DP. Ya. Itu persiapan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, dari sisi keamanan, kami sudah juga berkoordinasi dengan Kokam, dengan Hizbul Waton, dengan Tapak Suci. Kami sudah memprediksi berapa jumlah kebutuhan untuk menyambut muktamar itu, sehingga kami bisa membagi. Karena kepanitiaan kami didukung oleh PDM Solo Raya, sehingga kami bisa sejak awal ini sudah
mempersiapkan kebutuhan masing-masing dari PDM untuk mengirim baik itu Kokam, Hizbul Waton maupun Tapak Suci, yang semuanya itu nanti akan bekerja sama dalam rangka untuk mengamankan Muktamar tahun 2020 pada bulan Juli yang akan datang. Bahkan kami sudah survei beberapa titik yang akan kita gunakan untuk parkir, ya, karena kita memprediksi jumlah selain muktamirin penggembira yang cukup banyak, sehingga kita perlu perluasan tempat-tempat parkir. Dan barangkali tidak hanya sekedar di lingkungan UMS, bahkan Pondok Pesantren Modern As-Salam sudah menawarkan kepada kita untuk memakai semua lahan yang ada, ya. Sehingga dengan demikian akan lebih mempermudah persiapan-persiapan yang kita lakukan, utamanya yang terkait dengan parkir, karena kita sadar betul bahwa salah satu yang menjadi kendala dan menjadi hambatan dan bahkan itu menjadi persoalan yang tidak pernah kunjung berkurang itu yang terkait dengan masalah parkir. Sehingga dengan demikian nanti gedung baru auditorium yang akan kita gunakan untuk sidang pleno gabungan nanti juga akan kita gunakan tempat parkir yang tidak banyak memuat mobil, sehingga akan kita taruh di luar. Kemudian untuk Muktamar Aisyah ini memang Bu Ketua Umum secara khusus minta ibu-ibu jangan dijauhkan dengan bapak-bapak katanya. Semula akan kita rencanakan di Mangkunegaran, bahkan di Colomadu ada sebuah lahan yang cukup luas, de Colomadu itu. Tapi tampaknya karena kepingin dekat dengan bapak-bapak, maka Bu Ketua Umum memohon supaya tidak di sana, tapi dipindahkan, wis pokoknya gimana asal ada di lokasi UMS gitu ya. Maka kemudian kita setelah survei bersama, insya Allah nanti Muktamar Aisyah untuk sidang-sidang pleno akan kita tempatkan di gedung serbaguna atau GOR, yang itu juga bisa memuat 5.000 peserta. GOR dan sekitarnya, kan sekitarnya itu nanti banyak kelas-kelas yang juga bisa dipakai untuk tidur. Ibu-ibu Aisyah katanya juga kerso kalau ibu-ibu sudah biasa tidur di kelas. Enggak Bu, sudah kita siapkan itu. Ya, sudah itu. Kita juga baru saja dibantu oleh Pak Menteri ini sebuah rusunawa yang cukup megah. Jadi kita punya 3 rusunawa yang nanti kita juga gunakan. Terutama ibu-ibu nanti akan kita tempatkan di rusunawa itu. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan selaku rektor. Kami menyampaikan ucapan selamat datang dan mudah-mudahan acara malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak atau meminta untuk didampingi para wakil rektor, sekretaris, wakil ketua itu untuk menunjukkan bahwa UMS siap untuk menerima muktamar pada tanggal 1 sampai 5 Juli 2020 yang akan datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG disilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Haidar Nasir MSI, yang juga kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjanah Johantini MSI yang saya hormati, Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Taji Yasin Maimun atau yang terkenal dengan Gus Yasin yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pimpinan pusat, pimpinan Aisyah, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak, sekaligus ucapan selamat dan aplaus untuk Profesor Dr. Sofyan Anif MSI yang guru besarnya baru aja turun, dan seluruh jajaran Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah beserta seluruh jajaran dan komponen Muhammadiyah di Jawa Tengah siap total untuk menjadi tuan rumah Muktamar 2020. Dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal pada Allah, support dari pimpinan pusat Muhammadiyah, support dari pemerintah pusat, support dari pemerintah Jawa Tengah, dan seluruh support komponen Muhammadiyah yang kita miliki di Jawa Tengah. Dan terakhir untuk Gubernur Jawa Tengah yang hari ini diwakili oleh Wakil Gubernur Gus Yasin. Anggaran muktamar kira-kira 25 miliar, Gus. Kami tidak minta bantuan. Hebat kan? Kami nggak minta bantuan, hanya menjaga nama baik gubernur. Karena pengalaman saya ikut muktamar, setiap muktamar di provinsi lain itu selalu Pak Gubernur membantu sekian M, jadi bukan rupiah tapi M. Maka kami tidak minta, hanya menjaga nama baik gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakata Ketua Panitia Pusat Muktamar kepada Bapak Dr. Andes Marpuji Ali MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haidar Nasir MSc bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis dan Ortomnya. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Pimpinan Aisyah, Ibu Siti Nurjanah Juantini, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Aisyah dan jajarannya, baik majelis maupun juga lembaga-lembaga yang ada di bawah Pimpinan Pusat Aisyah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sudah kersa rawuh dalam acara soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, yang di tengah-tengah kesibukannya karena beliau terikat juga sebagai anggota atau ketua di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pasti beliau akan hadir pada malam hari ini bersama Ibu, insya Allah ini. Bapak dari jajaran Tentara Nasional Indonesia TNI, yang dari yaitu kami hormati Bapak dari Komandan Korem, Bapak Komandan Kodim untuk Karanganyar, Surakarta dan juga Sukoharjo, Bapak Komandan Kopassus Grup 2, Bapak Komandan Lanut Adi Sumarno, terima kasih atas kehadirannya. Juga yang kami hormati Bapak dari Kapolresta dan Kapolres Sukoharjo maupun Karanganyar yang hadir pada malam hari ini. Segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan juga pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah bersama seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah se-Jawa Tengah, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka untuk melaksanakan acara soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah yang ke-48. Mohon maaf kepada ibu-ibu pimpinan Pusat Aisyah karena kepanitiaan ini juga ada kekelidoran, karena di dalam tulisan itu hanya tertulis soft launching Muktamar Muhammadiyah ke-48, Aisyahnya ketinggalan. Jadi nanti ini harus yang mendesain ini harus minta maaf khusus kepada Bu Nurjanah nanti. Ya, itu. Ibu Bapak yang kami hormati, acara soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini dimaksudkan dalam rangka untuk membangkitkan semangat warga Muhammadiyah di Jawa Tengah, dan tadi sudah disambut oleh ketuanya, diwakili ketuanya, telah siap secara total untuk menerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Jadi tujuan ini sudah tercapai karena Ketua PWM sudah menyatakan siap total gitu. Jadi tujuan pokoknya ini adalah dalam rangka membangkitkan warga Muhammadiyah se-Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah muktamar ini. Oleh karena itu, kami atas nama Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 juga mohon dukungan kepada jajaran pemerintah di Jawa Tengah, baik pemerintah provinsi dan khususnya juga pemerintah daerah tingkat 2 se-Solo Raya, dari Kota Surakarta
dari Kabupaten Sragen, dari Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, dan Klaten, dan Boyolali. Karena kerjasama ini sungguh akan bisa melancarkan adanya perhelatan Muktamar tahun 2020 yang akan datang. Oleh karena itu, kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat semuanya, agar Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muktamar Aisyah ke-48 yang akan berlangsung tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2020 yang akan datang bisa berjalan dengan baik, sukses, dan berjalan dengan lancar. Insya Allah, sebagaimana tadi Pak Rektor UMS telah menyampaikan bahwa pusat Muktamar Muhammadiyah nanti akan ditempatkan di gedung Auditorium UMS yang sekarang masih dalam proses pembangunan dan baru mencapai 30%, tapi insya Allah sesuai dengan skedul bulan Februari 2020 gedung itu insya Allah sudah rampung. Kemudian pembukaan Muktamar insya Allah telah kita rencanakan di Stadion Manahan yang sampai saat ini juga masih dalam proses untuk renovasi, tetapi telah kita dengarkan informasinya insya Allah bulan September atau Oktober Stadion Manahan juga telah jadi, sehingga untuk pembukaan Muktamar insya Allah nanti bertempat di Stadion Manahan. Oleh karena itu kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Surakarta untuk bisa membantu kepada kami panitia untuk penyelenggaraan pembukaan itu di Stadion Manahan. Ibu Bapak yang kami hormati, saya kira itu tentang acara pada malam hari ini yang kami sampaikan untuk menggerakkan Muhammadiyah seluruh Jawa Tengah. Insya Allah 18 November 2019 yang akan datang akan dilaksanakan Grand Launching Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muktamar Aisyah ke-48 bersamaan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-107. Terima kasih, demikian yang kami sampaikan. Ada khilafnya kami mohon maaf. Nasrul minallah fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Taj Yasin Maimun, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratil muhtaramin, para kiai, para pimpinan PP Muhammadiyah, wabil khusus wonten ngarsanipun Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Kiai Profesor Dr. Muhajir Effendi, yang kami muliakan Rektor
UMS Dr. Soyam Anis, MSI. Tidak lupa yang kita hormati bersama-sama, kita takdimkan bersama-sama Ketua Umum PP Muhammadiyah, beliau Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, beserta jajaran PP Muhammadiyah. Juga ada Ketua PP Aisyah, Ibu Nyai Nurjana. Kami terbiasa menyebut para tokoh agama dengan sebutan penghormatan itu. Sehingga apapun organisasi yang ada di Indonesia ini yang berlatar belakang notabene untuk mengembangkan agama, itu adalah tokoh-tokoh para kiai atau ulama-ulama di Nusantara ini. Juga yang saya hormati Ketua PW Muhammadiyah Kiai Haji Tafsir, terima kasih atas penyelamatannya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Saya kira untuk menyelamatkan Gubernur dan Wakil Gubernur, nama besarnya sudah dibentengi, artinya cukup kita mengamini saja. Akan tetapi saya dan Mas Ganjar kemarin sudah berdialog. Jawa Tengah ini memiliki keistimewaan. Jawa Tengah ketika sejarah berdirinya Republik Indonesia, mulai dari provinsi-provinsi yang lain menamakan bagian atau provinsi bagian dari Republik Indonesia, akan tetapi Jawa Tengah masih memakai, dan DIY waktu itu masih memakai kalimat NKRI. Itulah kenapa Jawa Tengah menjadi magnet untuk kokohnya Jawa Tengah ini, menjadi magnet dan kokohnya Republik Indonesia itu. Biasanya organisasi, kelembagaan, pergerakan kalau diadakan di Jawa Tengah akan ada peningkatan. Peningkatan itu dimulai dari Jawa Tengah. Latar belakang saya lahir dari NU. NU itu tidak bisa menasional sebelum mengadakan muktamar di Jawa Tengah. Ketika itu masih muktamar, belum nasional. Tetapi setelah dilakukan muktamar, NU di Jawa Tengah memakai bahasa Indonesia dan menasional. Kalau muktamar Muhammadiyah ini sudah menasional, setelah 2020 melakukan muktamar di Jawa Tengah, insya Allah menjadi bukan muktamar nasional tapi internasional. Para rekan-rekan, saudara-saudara dari Kokam atau sayap-sayap PP Muhammadiyah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya mewakili Mas Ganjar karena beliau pada hari ini bertugas untuk mempromosikan Indonesia, khususnya Pulau Jawa, bersama para gubernur Jawa dari DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, ke Moskow, sehingga mewakilkan saya.
suatu kehormatan bagi saya bisa memberikan sambutan di hadapan para kiai, para tokoh agama, para ulama dari kalangan PP, PW, PD, Muhammadiyah, dan Aisyah. Orang tua saya selalu bercerita, Yasin, kita itu memiliki hubungan erat dengan Muhammadiyah. Menteri Agama yang ketiga itu kakek kamu. Itu yang membesarkan sekolah Universitas Islam Indonesia, yang notabene adalah gabungan dan mayoritas dari Muhammadiyah. Sehingga kita saat ini bersama-sama untuk membangun peradaban kembali. Kenapa saya mengatakan kembali? Karena di Indonesia ini muncul dari Jawa Tengah adalah Persatuan Republik Indonesia. Persatuan NKRI ini yang mulai runtuh. Kami memiliki cita-cita dari Jawa Tengah ini tahun 2020 ditempati muktamar PP Muhammadiyah, muktamar Muhammadiyah plus Aisyah ke-48 ini. Kami berharap ada gerakan besar untuk menyatukan NKRI ini, sehingga apa yang dicanangkan oleh muktamar Muhammadiyah dengan tema memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kami paham bahwa dari dulu organisasi Muhammadiyah telah ikut andil besar untuk memajukan Indonesia, dan sampai saat ini didelegasikan sebagai salah satu organisasi besar Nobel perdamaian dunia. Sehingga kita harus dorong, kita harus support, kita harus bangga memiliki peradaban Islam yang menganut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia ini, melalui organisasi Muhammadiyah. Kita di Islam sudah biasa diajarkan untuk berbeda, karena kita yakin, karena kita memiliki keyakinan bahwa ciptaan Tuhan itu memang berpasangan. Ada kalanya kita sama, ada kalanya kita berbeda. Akan tetapi perbedaan itu adalah tujuan untuk menyatukan visi misi kita, menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu, terkadang kita itu bingung. Kita tidak boleh bercerai-berai, tetapi di satu sisi kita juga diberi garis haluan oleh Rasulullah bahwa perbedaan itu rahmah. Artinya apa? Kita memang harus bersatu tujuannya, tetapi caranya berbeda-beda. Maka di Islam kita dikenalkan dengan 4 madhab. Yang 4 madhab ini harus kita ajarkan. Pada era saat ini, dengan era digital atau biasa disebut industri 4.0,
yang tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia harus maju, bahwa kita dituntut untuk selalu bersaing, berdakwah, menyebarkan agama Islam. Dan saya yakin di seluruh penjuru sudah kenal Islam. Akan tetapi mana Islam yang benar? Ini yang harus kita tontonkan. Ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Kita harus ada peningkatan. Kalau dulu kita disibukkan, di satu masjid ada yang kunut, di satu masjid lagi ada yang tidak kunut, di satu masjid ada yang membaca basmalah dengan jahar, yang di satu masjid ada yang membaca basmalah dengan khafi. Dan itu semua ada di mazhab 4 di dalam agama Islam. Maka sudah sewaktunya kita untuk meningkatkan diri, memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis lewat 4 mazhab ini. Kita gali, kita hilangkan perbedaan ini. Kita biasa untuk berbeda itu. Toh satu tujuannya, dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya memulai sambutan dari pemerintah provinsi seperti ini? Biar menunjukkan kalau di Jawa Tengah itu sudah bergabung antara nasionalis dengan religi. Sudah ada dari kalangan agamis yang ikut memimpin Jawa Tengah, sehingga ke depan berharap betul Jawa Tengah ini menjadi power pemersatu Indonesia, khususnya setelah diadakannya Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Jawa Tengah dan di UMS Solo ini. Bapak Ibu, para kiai, para tokoh kiai, tadi kalau Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah sudah menyampaikan, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum ditagih sebenarnya sudah menganggarkan untuk Muktamar PP Muhammadiyah. Akan tetapi keterbukaan itu harus ada yang disimpan. Artinya kalau belum digedok palunya, keputusannya itu tidak boleh angkat dimunculkan. Maka memang kami saving, kita masih nunggu, insya Allah besok kita lanjutkan pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nanti kalau sudah muncul anggaran resminya, kami juga akan menyampaikan kepada pengurus PW Muhammadiyah Jawa Tengah dan kepada panitia, insya Allah. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami berbangga, kami sangat berterima kasih mendapatkan penghargaan, menerima tamu agung, para pengurus PP, PW, PD dan organisasi saya Muhammadiyah. Semoga awal pembukaan kali ini benar-benar menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke Jawa Tengah, sehingga Jawa Tengah khususnya bisa lebih makmur, bisa lebih sejahtera, bisa bersinergi dengan para tokoh-tokoh agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam hal sambutan saya atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila mungkin ada yang tidak berkenan di hati para ulama, khususnya para ibu nyai. Atas nama pribadi saya mohon maaf. Saya akhiri tidak memakai wabillahi taufiq wal hidayah, tetapi dengan memakai ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum dilanjutkan kami akan menyapa kepada seluruh pemirsa yang saat ini malam hari ini tengah menyaksikan siaran langsung acara launching Muktamar, soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 lewat TVmu dan juga live streaming YouTube di channel Muhammadiyah 1912. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan menyimak pengarahan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu kepada Bapak Dr. Haidar Nasir MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin Maimun, para tamu undangan, pejabat dari TNI dan Polri, ada juga Bupati Karanganyar, dan para kepala daerah yang tidak bisa saya sapa satu persatu, segenap anggota PP Muhammadiyah, termasuk yang pemain ganda, yang juga Menteri Pendidikan, Ketua Umum PP Aisyah, Ibu Nyai Siti Nurjana, dan segenap anggota PP Aisyah, Ketua dan anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Aisyah, dan segenap keluarga besar Muhammadiyah se-Jawa Tengah, khusus pada Pak Rektor dan segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir untuk soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Wakil Gubernur mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gus Yassin ini paling sering hadir di acara Muhammadiyah, sehingga sudah sering lekat juga dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sebentar lagi nasru minallah wa fatun qarib. Beliau itu putra Kiai Maimun, sehingga sudah nyambung dengan Muhammadiyah, menyambung tali silaturahim para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di masa lalu. Kami juga ucapkan terima kasih atas dukungannya, baik untuk kegiatan Muhammadiyah di seluruh Jawa Tengah, termasuk untuk acara muktamar yang akan datang. Soal besar anggaran itu monggo bersama Ketua PWM, dan kami percaya itu insya Allah akan lebih dari cukup.
Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada UMS dan Muhammadiyah Jawa Tengah, juga untuk Muhammadiyah Solo Raya yang telah bersiap sedemikian rupa untuk penyelenggaraan Muktamar ke-48 Muhammadiyah maupun Aisyah. Bahkan untuk soft launching ini auranya sudah serasa muktamar ini. Dengan berbagai acara yang begitu rupa. Ini pun sudah ditahan oleh PP Muhammadiyah supaya jangan terlalu siarnya melebihi nanti acara grand launching yang tanggal 18 November. Apalagi sampai melebihi muktamar. Nanti muktamarnya tidak jadi. Juga kita beri apresiasi untuk adik-adik kita. Tadi sudah ada tari, kemudian ada orkestra dari UMS, dari UMY, kemudian nanti dari adik-adik sekolah Muhammadiyah di Solo Raya ini. Tentu ini merupakan acara yang di samping menggembirakan muktamar, tetapi juga sekaligus menyiapkan acara muktamar kita, Muhammadiyah maupun Aisyah, sehingga bisa terlaksana dengan baik, juga penuh dengan persaudaraan, kebersamaan, selaku warga persyarikatan. Juga tidak kalah pentingnya nanti menghasilkan keputusan-keputusan muktamar yang terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah, umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, muktamar di Surakarta insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Juli 2020, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Pak Rektor, Ketua Panitia Pak Marpuji dan Ketua PWM. Dan untuk Solo ini muktamar yang ketiga. Untuk yang pertama muktamar di Solo tahun 1929, muktamar ke-18. Kemudian yang kedua tahun 85. Untuk Jawa Tengah mungkin muktamar yang ke-6. Muktamar Muhammadiyah yang dulu namanya Kongres itu untuk pertama kali keluar dari Yogyakarta pada tahun 1926, yakni di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian untuk Jawa Tengah yang pertama kali yakni di Pekalongan tahun 1927. Lalu yang kedua di Surakarta tahun 1929. Setelah itu di Semarang tahun 1933. Lalu di Purwokerto tahun 41 dan tahun 1953. Dan setelah itu baru di Solo kembali pada tahun 1985. Dan sejak tahun 22 Muhammadiyah seperti tadi juga disampaikan oleh Gus Yasin telah menjadi organisasi yang menasional. 1 tahun sebelum Kiai Dahlan wafat, Muhammadiyah sudah menyebar, bahkan di Aceh itu tahun 22 sudah masuk, kemudian di seluruh Jawa juga sudah tersebar, juga untuk di Makassar, kemudian di Kalimantan. Baru pada fase kedua di era Kiai Haji Ibrahim itu Muhammadiyah mulai masuk ke Papua tahun 26 dan ke kawasan NTT itu sekitar tahun 30-an.
Jadi perkembangannya saat itu luar biasa dan itu menunjukkan dinamika Muhammadiyah yang telah mengindonesia, telah menusantara, yang dalam dinamika itu tentu karena alam pikiran Muhammadiyah itu telah diterima menjadi alam pikiran umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu acara soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ini harus dijadikan momentum untuk menggairahkan selain syiar bermuhammadiyah dan Aisyah, tetapi juga terus melebarkan sayap dakwah dan tajdid Muhammadiyah, bukan hanya di Indonesia tetapi untuk ranah semesta. Jadi kalau kita angkat tema muktamar yakni memajukan Indonesia dan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Untuk Aisyah, perempuan berkemajuan untuk peradaban bangsa. Tadi saya baca di SM. Nah, dua semangat ini tentu tidak kalah pentingnya bagi kita selain kegembiraan, tetapi juga 1 tahun ke depan ini selain persiapan untuk menyelenggarakan muktamar yang baik, tetapi juga terus menggelorakan semangat dakwah kita agar betul-betul menjadi gerakan Islam yang bisa membawa pada kemajuan dan pencerahan bagi masyarakat luas, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Muhammadiyah bukan akan, tetapi Muhammadiyah telah berkiprah untuk bangsa, negara, dan umat manusia selama 1 abad lebih. Tetapi kita menyadari betul bahwa masih banyak hal yang kurang dalam perjalanan pergerakan kita. Karena itu ke depan kita harus tetap menjadi suluh pergerakan kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Di hadapan kita satu di antara yang menjadi tantangan yang perlu kita jawab setidaknya 1 tahun ke depan sambil terus kita mempersiapkan muktamar adalah bagaimana Muhammadiyah dan juga kekuatan-kekuatan Islam di Republik ini terus menjadi pemandu kehidupan beragama di kalangan umat Islam khususnya dan warga bangsa pada umumnya, yang terus menanamkan benih-benih yang membawa spirit kemajuan, pencerahan, gitu ya. Sekaligus di dalamnya Islam yang membawa damai, Islam yang membangun kebersamaan. Kita sebagai umat Islam maupun bangsa itu tidak akan menjadi maju dan besar jika tercerai-berai. Ayat tadi yang dibacakan di surat Ali Imran ayat 102 yang sering juga disebut sebagai 102 ayatnya NU katanya, 103 ayatnya NU, 104 ayatnya Muhammadiyah. Tetapi sesungguhnya semangat untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu harus menjadi semangat kebersamaan kita yang autentik, ukhuwah yang lahir dari dalam dan konsisten kita wujudkan, terutama di kala kita berbeda dan di kala kita berbeda kepentingan. Kalau dalam keadaan normal itu kita biasanya gampang ukhuwah, tetapi di saat-saat kritis bisakah kita ukhuwah? Ini tugas kita yang tak boleh lengah. Jangan pernah mengabaikan kekuatan kebersamaan. Sejarah
mutakhir menunjukkan Yugoslavia tinggal kenangan, padahal dulu menjadi negara besar. Soviet hampir saja juga kolaps itu ya, karena juga pecah menjadi berbagai negara. Ini menunjukkan buat kita bahwa kekuatan kebersamaan itu akan menjadi energi kolektif kita untuk maju. Sebaliknya, kalau kita pecah, itu biarpun kita punya potensi untuk maju, akan runtuh kembali. Seperti ilustrasi Al-Quran, wala takunu kalladzina ghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Engkau jangan seperti orang yang mencerai-beraikan tenunan yang sudah dipintal dengan baik. Yang kedua, kita harus terus punya komitmen untuk memajukan bangsa ini tanpa pamrih, dan itulah karakter Muhammadiyah. Dengan semangat kemandirian, kekuatan dari dalam, itu kita bisa maju dan memajukan bangsa. Kita bangga tadi UMS begitu optimis dengan muktamarnya. Pak Wagub, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah itu punya tradisi. Setiap muktamar itu mesti penyelenggara itu membangun gedung yang bagus. Bahasa saya bagus saja, kalau Pak Rektor nyebutnya megah. Itu selalu begitu. Sejak dari muktamar di Malang, ini ada Pak dulu rektornya Pak Muhajir, kemudian ada Dome University yang besar, kemudian muktamar di Jogja ada Sportorium UMY, kemudian kemarin di Makassar, ini ada perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Pak Syaiful, itu juga membangun gedung yang bagus yang disebut Balai Sidang Muktamar. Dan insya Allah di Surakarta ini akan membangun auditorium yang juga cukup megah. Dan ini menandai juga rasa syukur UMS pada tahun ini masuk dalam 10 ranking dunia dari Unirank. Termasuk selamat untuk Ketua BPH-nya, Pak Dahlan Rais. Jadi kami percaya bahwa muktamar ini akan terselenggara dengan baik, penuh persaudaraan, semangat persyarikatan untuk bersyirkah, satu kesatuan yang utuh, dan tidak kalah pentingnya membawa pesan untuk memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, membangun kemajuan perempuan berkemajuan untuk peradaban bangsa. Di ujung sambutan ini saya ingin membacakan lagu muktamar ke-18 tahun 29. Saya minta dari Mas Budi, ahli lagu. Judul lagu muktamar itu nyanyian muktamar ke-18 di Solo. Syairnya oleh Pak Yunus Anis. Cuman lagu ini oleh titik-titik-titik gitu. Terus dalam kurung siapa pengarangnya atau penciptanya masih sedang ditanya-tanya. Itu kalimatnya itu. Jadi kalimatnya sedang ditanya-tanya. Itu bahasa dulu itu. Lagu ini penting sebagai bagian dari spirit kita nyongsong muktamar. Saya bacakan saja, nanti sudah ada lagunya juga. Kongres kita amat besar, selalu kita gembira. Besar arti dan besar halnya, besar pula yang ditera. Ditera itu ditinggalkan jejak, itu ditera maksudnya.
Dulu di Indonesia ada namanya jawatan tera, jawatan tukang cap mengecap, gitu. Jadi tera. Maka syukur kami yang tak terkira-kira kepada Allah yang memelihara. Bahasanya sederhana. Muhammadiyah ditolong dan disuburkan dengan segera, sehingga syiarnya kentara. Muhammadiyah sedikit bicara, banyak bekerja. Terima kasih pada semua tuan dan siti-siti, termasuk Siti Aisyah, Siti Nurjana, gitu kan. Siti semuanya yang mengunjungi kongres besar dengan ringan ikhlas hati. Kongres Muhammadiyah yang sangat berarti, mempersatukan dengan hati kaum Islam se-Hindia supaya sekata sehati, maka wajib diperingati. Nah, di bait terakhir lagu ini, kongres di Solo, sedikit bicara, banyak bekerja. Supaya saya tidak banyak bicara, maka saya akhiri amanat ini dengan nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Haidar untuk tetap berada di atas panggung dan kami mengundang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjana Johantini, dan juga berkenan untuk mendampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah dan juga mohon maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Muhajir Effendi serta Ketua Panitia Pusat Muktamar Dr. Andes Marpuji Ali MSI. Dan kami juga mengundang naik ke atas panggung Rektor Untas Muhammadiyah Surakarta Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, Ketua PWM Jawa Tengah Dr. Andes Haji Tafsir Magister Agama, Ketua PWA Jawa Tengah Dr. Hajah Umul Baroroh Magister Agama, Ketua PDM Surakarta Dr. Andes Haji Subari, Ketua PDM Sragen Bapak Abdullah Afandi, Ketua PDM Boyolali Dr. Andes Haji M. Jindar Wahyudi MAG, Ketua PDM Karanganyar Dr. Andes Haji Muhammad Samsuri MSI, Ketua PDM Sukoharjo Bapak Wibowo Aji Santoso Sarjana Pendidikan, Ketua PDM Klaten Bapak Haji Abdul Rodi SSOS, Ketua PDM Wonogiri Dr. Andes H. Kusmantoha Magister Pendidikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan hitung mundur bersama-sama dan nanti akan kita mulai dari angka 10. Diingat ya, dari angka 10. Baik, Bapak-Bapak yang ada di sayap kanan, di depan dan di ujung sebelah sana, sudah siap? Siap? Kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kami persilakan untuk duduk kembali. bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Agama
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian akhir kebersamaan kita dalam soft launching Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Kami yang bertugas mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan yang diberikan, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan secara langsung lewat TVmu dan juga live streaming YouTube di channel Muhammadiyah 1912. Saya Rosa Azhar. Dan saya Akbar Azhari, kami berdua undur diri. Sampai jumpa di Solo dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2020. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.